Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua, dan kita bersyukur kalau saat ini kita boleh kembali berjumpa dalam renungan pagi Yesus Kuatku yang akan mengawali hari kita saat ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan yang luar biasa kami rasakan, kami nikmati hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang datang dalam hidup kami menjadi kekuatan kami untuk kami pakai terus, agar hidup kami terus tetap ada di dalam jalurnya Tuhan, dan kami boleh tetap melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Renungan Pagi Yesus Kuatku memberi judul Tugas Pokok. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui ayat firman Tuhan yang kita baca saat ini tentunya mengingatkan kita kepada satu istilah, yaitu amanat agung, yang merupakan suatu pesan atau perintah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya yang harus dilakukan, harus dikerjakan, bahwa mereka harus pergi memberitakan Injil keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus kepada seluruh bangsa, agar semua orang dapat menerima keselamatan yang merupakan anugerah kasih Bapa lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Amanat agung ini merupakan pesan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Saat ini kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita juga adalah murid-murid Yesus. Sebagai murid dan pengikut Yesus di zaman ini, tugas yang diberikan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang sangat mulia ini juga merupakan tugas pokok kita, agar kita juga menjadi pemberita Injil, membuat orang mengenal dan percaya kepada Yesus, sehingga mereka memberi diri untuk dibaptis dan menerima keselamatan serta hidup yang kekal. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 di sana berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Mungkin dalam pikiran kita atau dalam hati kita pernah terlintas bahwa untuk memberitakan Injil adalah tugas para hamba-hamba Tuhan, para pendeta atau para penginjil dan sebagainya. Atau mungkin kita pernah berpikir dan merasa bahwa kita belum pantas untuk melaksanakan tugas pokok ini, karena kita belum pernah mengenyam pendidikan di sekolah Alkitab atau sekolah-sekolah teologi yang khusus mempelajari isi dalam Alkitab. Saat ini saya mau mengingatkan kita kembali bahwa kita yang percaya kepada Yesus, kita ini adalah murid-murid Yesus. Sebagai murid-murid Yesus, tugas pokok kita adalah memberitakan Injil kepada semua orang. Memberitakan Injil bukan hanya tugas para hamba-hamba Tuhan. Kita harus tahu bahwa dalam hal memberitakan Injil itu tidak hanya dilakukan melalui mimbar-mimbar gereja. Atau mungkin pemberitaan Injil ini dilakukan dalam kita membacakan ayat firman Allah kepada mereka yang belum mengenal Allah. Akan tetapi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu hal yang harus kita tahu dan kita ingat dengan baik, bahwa saat kita menjadi orang percaya, menjadi murid Yesus, dan saat kita menjadi pelaku-pelaku firman yang melakukan dan mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita, maka saat itulah kita sudah menjadi suratan-suratan yang terbuka yang dapat dilihat oleh banyak orang. Puji Tuhan, melalui sikap hidup kita, melalui karakter kita, melalui perilaku kita, bahkan melalui tutur kata kita,
Sehingga dimanapun kita berada, di dalam keluarga kita, dalam usaha kita, lewat pekerjaan kita, dan dalam hal apapun, saat kita menghidupi firman dalam diri kita, maka kita akan menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi banyak orang, bahwa mereka melihat ada pribadi Yesus yang terpancar dari dalam diri kita. 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan ketiga di sana berkata, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, agar hidup kita ini terus menjadi suratan yang terbuka, menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi banyak orang, kita juga harus terus dan perlu memperlengkapi kehidupan kita dengan firman dan kuasa Roh Kudus. Melalui ibadah kita, melalui persekutuan kita, melalui pembacaan firman dalam hidup kita, dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, perlu kita pahami juga bahwa dalam kita melakukan tugas pokok kita sebagai orang percaya, yakni memberitakan Injil, membawa orang mengenal dan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, kita tidak punya hak atau kita tidak punya wewenang untuk menentukan bagaimana hasilnya nanti. Rasul Paulus di dalam suratnya di 1 Korintus 3 ayat 6 dan yang ke-7 sudah mengajarkan kepada kita. Mari kita lihat bersama-sama. Di sana dikatakan, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan." Jadi, sebagai orang percaya, tugas kita adalah melakukan, mengerjakan apa yang menjadi tugas. Tentunya yang sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya yang Dia kehendaki untuk kita kerjakan. Ingat, bukan karena kita orang-orang diselamatkan, tetapi melalui kita orang-orang dapat mengenal Tuhan sehingga mereka memperoleh keselamatan. Allah merindukan agar seluruh umat manusia menjadi percaya, diselamatkan, dan memperoleh kehidupan yang kekal, menjadi warga kerajaan sorga. Kita yang sudah ada di dalam Kristus sudah menjadi kewajiban kita dan menjadi tugas pokok kita untuk kita membawa jiwa-jiwa yang masih tersesat untuk mengenal, percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Tentunya dengan firman Allah dan kuat kuasa Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab kita kembali sebagai ayat terakhir kita di saat ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau terus maju di dalam Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk menjalani tugas pokok kita sebagai murid-murid Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan. Kalau firman Tuhan kembali datang dalam kehidupan kami, mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami di dunia ini, kami punya tugas yang cukup mulia yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus kuat kuasa Roh-Mu menjadi kekuatan bagi kami, memampukan kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan melalui kehidupan kami Tuhan, mereka boleh melihat ada pribadi Tuhan dalam kehidupan kami. Dan melalui itu semua Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan, mengenal Yesus, dan memberi hidup mereka untuk dibaptis dan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga, memberkati setiap kami, jemaat-jemaat Tuhan yang ada
Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, memberkati kehidupan kami, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati pendidikan kami Tuhan. Dan biarlah di sepanjang hari ini kami boleh terus melihat kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami yang kami peralaskan di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.